ongoing thing. Halo, kembali lagi di channelnya Sarjana Pendidik. Salam jumpa dan salam sehat untuk semua. Oke, baiklah. Di video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan soal persiapan ujian sekolah untuk kelas 9. Ya, video ini lebih dikhususkan kepada siswa-siswi kelas 9 di SMPK Santo Fransiskus Assisi. Oke, baik, langsung saja ya. Di sini ada sekitar 40 soal nanti akan kita bahas ya, yang berkaitan dengan persiapan untuk menghadapi US IPA. Oke ya, baik. Ini ada beberapa tampilan soalnya ya. Ada dari fisika, ada kimia, juga ada mata pelajaran biologi ya. Jadi ini adalah rangkuman dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke, baik ya, kita akan bahas dimulai nomor 1. Baik, ini soal nomor 1 yang berkaitan dengan pengukurannya. Kita perkecil sedikit. Oke, baik ya, perhatikan di sini ya, di soal nomor 1 ini ada sebuah kubus ya, ada alat ukur, ini penggaris. Nah, untuk soal nomor 1 berdasarkan hasil pengukuran sisi benda di atas, besar volume dadu tersebut dalam satuan SI ya. Ini perhitungannya, satuannya itu pengukurannya ya, untuk penggaris atau mistar ya, ini dalam sentimeter, jadi otomatis nanti kita harus ubah ke meter ya. Nah ya, jadi ini adalah sebuah dadu ya. Ini kita lihat bentuknya adalah kubus ya, seperti kubus ya. Nah, untuk mencari volumenya itu ya, kita gunakan rumus S pangkat 3 ya, seperti itu. Nah, oke, kita lihat ya. Ini kita lihat untuk pengukurannya ya, dari ini ya. Ini perhatikan sampai dengan ke sini ya. Jadi kalau kita hitung ya, ini ada 3 cm ya. Jadi hasil ini kita peroleh ya, untuk sisinya ya, untuk sisinya ini adalah 3 cm. Oke, nah kemudian ya, ini sih 3 cm, ini kita masukkan ke dalam rumus ya. Dia menjadi 3 pangkat 3 cm ya, itu adalah 27 cm ya, 27 cm. Nah, kemudian karena di sini diminta dia SI ya, diminta SI atau satuan internasional, berarti ini menjadi kubik ya. Ya, jadi ya, kalau kita ganti menjadi ke dalam SI, berarti 3 cm pangkat 3 ya. 27. Ini 27 ya. Ini kita hapus dulu. Oke, kita pakai pen lagi. Ya, ini kita naikkan ya supaya besar. Oke, baik ya, jadi ini 27 ya. Nah, kemudian si 27 ini ya, si 27 cm pangkat 3 ini ya, itu akan kita convert ya, atau kita ubah ke dalam bentuk SI ya, ke dalam meter. Oke, berarti di sini ada meter pangkat 3 ya, berarti ini per sejuta ya. Berarti di sini 27
per sejuta, ya berarti hasilnya itu menjadi nih ya, menjadi kalau kita pakai dalam pemangkatan 27 dikali 10 pangkat minus 6 pangkat 3 ya. Ini tidak kelihatan di sini seperti itu. Ya, atau misalkan ini jawabannya. Ya. Jawabannya adalah A. Ya, hitung 2, 4, 6 ya. Ini kan bisa juga diubah menjadi 27 dikali 10 pangkat minus 6 meter 3. Oke. Itu untuk soal nomor 1 ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Oke ya, ini kita lanjut soal nomor 2. Ya ini ya, nomor 1 jawabannya itu adalah, nah kita lihat untuk yang nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada sebuah wadah ini ya. Ini dalamnya gas. Ini air dalam gelas dan ini bentuknya batu. Nah, tabel yang menunjukkan sifat yang benar tentang benda-benda pada gambar di atas adalah A. Nah, kita lihat ya. Untuk wujudnya ini ada maksudnya 1, 2, 3 ini ya. Wujud 1 itu adalah gas, wujud 2 itu adalah air, yang wujud ketiga ini adalah batu. Itu maksudnya. Oke, kita lihat untuk yang pertama ya. Volume ya berubah untuk gas ya. Kemudian untuk yang untuk gas itu volumenya berubah, betul ya. Nah, kemudian untuk yang bentuknya itu berubah, itu betul juga ya. Kemudian untuk air ya, untuk air berubah, kemudian bentuknya itu tetap ya. Ini salah, bentuknya tetap ya. Jadi ini kan air nanti akan mengikuti wadah. Nah, seperti itu ya. Nah ya, jadi supaya tidak terlalu panjang ya, jadi nanti ini bisa kalian lihat di materi kelas 7 ya, di buku kelas 7 ya, untuk sifat-sifat nih ya, sifat-sifat gas sifat-sifat daripada benda ya, sifat gas, air, dan batu itu ada, atau kalian nanti searching juga di Google ada pasti ya. Nah, kita langsung saja untuk kunci jawaban yang betul itu adalah B ya. Untuk kuncinya itu adalah B nih ya. Jadi untuk gas ini volumenya itu berubah ya, bentuknya juga berubah, kemudian ini volumenya itu tetap ya untuk yang nomor 2. Kemudian untuk batu juga volumenya tetap, itu bentuknya juga tetap ya, ini padat ya. Kemudian bentuk air itu akan berubah. Nah, seperti itu. Oke, baik ya, kita lanjut untuk nomor berikutnya ya. Lanjut untuk berikutnya ya. Ini nomor 3 ya. Ini soal biologi berkaitan nomor 3 ini kimia ya. Oke, baik. Metabolisme merupakan salah satu faktor kita memerlukan cairan yang cukup dalam tubuh. Seorang apabila ingin tetap sehat ya, sampai terakhir ini dibaca sendiri ya. Jadi hal tersebut akan mendukung proses metabolisme dalam air. Metabolisme memerlukan oksigen dan menghasilkan uap air, karbon dioksida, dan sebagainya ya. Jadi pertanyaannya berdasarkan narasi di atas yang termasuk zat tunggal dan zat campuran ya. Oke, jadi pertanyaan di sini adalah kita harus mengkategorikan zat tunggal dan zat campuran dari pernyataan di atas ya. Oke, kita lihat yang bagian A, zat tunggal air, zat campuran oksigen ya, yang B sirup es campur, C uap air, karbon dioksida, D itu oksigen dan sirup ya. Jadi air itu zat tunggal ya. Jadi air itu masuk di zat tunggal, kemudian oksigen juga tunggal, sirup itu campuran, es campur campuran juga ya. Uap air tunggal juga
karbon dioksida itu campuran terlihat ya. Jadi yang ini yang uap air ada tunggal juga, yang karbon dioksida juga tunggal ya. Nah di sini oksigen itu tunggal ya, es sirup itu campuran ya. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Ya, jadi ini ada di materi kelas 7 itu bisa kalian lihat nanti zat tunggal dan zat campuran itu apa saja. Ya, jadi jawabannya itu adalah D ya. Jadi yang tunggal itu ini, air, uap air, oksigen itu tunggal ya. Ini karbon dioksida juga termasuk tunggal. Nah, kemudian campuran itu ada sirup ya. Kemudian ada es campur ya, yang es sirup ya, itu termasuk campuran. Oke ya, kemudian kita masuk di soal nomor 4 ya. Jadi, perhatikan data penggunaan bahan berikut berdasarkan sifatnya. Gas LPG sebagai bahan bakar karena mudah terbakar, tembaga sebagai kabel listrik karena daya antar listriknya bagus. Ya, aluminium sebagai bahan alat pemasak karena tidak mudah korosi. Ya. Helium sebagai bahan pengisi balon udara karena massanya ringan. Ya. Nah, jadi penggunaan bahan di atas merupakan pemanfaatan bahan yang berdasarkan sifat kimia. Berdasarkan sifat fisika ya, berdasarkan sifat fisika. Kayak dari pernyataan ini ya, jadi yang termasuk sifat fisika yang mana? Ya, jadi sifat fisika itu ya perubahan yang dialami suatu benda itu tanpa membentuk zat baru. Beda seperti nanti perubahan atau sifat kimia ya menghasilkan zat baru. Ya, sifat fisika disebut juga sifat fisis. Nah, seperti itu. Ya, jadi opsi jawabannya itu yang betul adalah D ya. 2 dan 4. Nih ya. Nanti ini bisa kalian lihat di buku kelas 7 juga ada ya, atau misalkan di kelas di kalian cari di Google juga ada ya. Contoh-contoh daripada untuk perubahan yang sifat fisis dan juga kimia nanti ada di sana. Oke, kita masuk soal nomor 5 ya. Berikut ini adalah beberapa macam zat. Ya, ada alkohol, air, air garam, udara, air gula, tanah, asam, cuka. Ya, jadi yang tergolong campuran. Ya, sini tanyakan dari ke-6 zat ini ya, mana yang termasuk ke dalam campuran? Ya kan ada senyawa dan ada campuran dan sebagainya. Oke, nah ya jadi jawabannya di sini itu adalah nih ya, C. Ya, jadi jawaban untuk nomor 5 itu C. Ini alkohol, ini senyawa ya. Nah, untuk yang air garam ya mungkin banyak terkecoh di sini ya. Air ya. Jadi sebenarnya kalau air ya dicampur dengan garam ya, atau ditambah garam ini, garam ya, itu namanya larutan ya. Nah, seperti jadi sini seharusnya itu larutan bukan air ya, makanya kalau kita pilih B tidak betul, ini sama juga ya. Ini tanah itu juga termasuk campuran ya. Asam cuka juga iya, jadi jawaban yang betul itu adalah C. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 6 ya. Perhatikan besaran di bawah ini ya, ada massa, kalor jenis air, kalor lebur es, kalor jenis es, perubahan suhu ya. Nah, ini masuk di materi kalor kelas 7. Nah, besaran yang mempengaruhi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu es ya, untuk menaikkan suhu es ditunjukkan oleh A134 ya, B1453, C134 ya, C135. Nah, jadi yang berpengaruh di sini adalah yang B ya, massa, kemudian ada kalor jenis es, kemudian yang kelima itu adalah perubahan suhu
ya. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat. Ya, nanti ini bisa dipelajari lebih lanjut di materi kelas 7 ya. Oke, kita masuk nomor 7 ya, zat kimia yang biasa ditambahkan pada bahan makanan agar bahan makanan yang kita masak tidak cepat busuk. Ya, kita lihat opsi nomor yang A, sorbitol, siklamat, ya natrium benzoat, kemudian D, monosoid glutame ya atau MSG. Ya ini yang MSG biasanya untuk menambah rasa. Ya, jadi jawabannya di sini adalah natrium benzoat yang C ya. Ingat, jawabannya adalah natrium benzoat. Itu yang ditambahkan ke makanan agar tidak cepat busuk. Oke, kita masuk di nomor 8 ya. Kita masuk nomor 8. Oke, baik. Ini kita sudah masuk di percepatan ya. Jadi ini ada suatu balok ya. Ini kita abaikan aja yang ininya. Ini lantai licin atau kasar, yaitu diabaikan. Ya, tidak diketahui di sini. Oke, jadi ini adalah gaya ya. Ini ada F. Ini ada F. Ini ada F. Ya, ada gaya yang positif, ya, ada yang gaya negatif. Nah, seperti itu. Oke. Baik ya, jadi ini kita masuk ke rumus ya, yang A sama dengan sigma F dibagi massa ya. Massanya di sini 2 kilo. Ya, ini 2 kg massanya, ini M-nya. Ini gaya yang dicari adalah A. Oke, berarti ya ini kita tambahkan aja langsung ya. 10 ditambah 10 dikurangi 10 ya. Di 20 dikurangi 10 ya. Kurung kerawal dalam kurung itu N ya, satuannya per 2 ya kan. Nah, berarti di sini hasilnya adalah A sama dengan 10 Newton per 2 kilogram ya. Berarti A sama dengan berarti nih hasilnya 5 meter per sekon kuadrat ya. Ini detik, bisa kita artikan sekon ya. Itu hasilnya ya. Jadi yang menjawab A itu betul. Oke, baik ya, kita masuk di soal berikutnya yang nomor 9 ya. Berikut ini grafik berkendara bermotor beserta didik jalan lurus seperti berikut. Oke, baik, yang kita perhatikan di sini adalah percepatan ya. Ini beberapa pernyataan berikut yang tepat terkait dengan percepatan gerak motor ya. Dari A ke B itu ya, kita lihat grafiknya bagaimana ya. Kemudian B ke C, kemudian C ke D ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara grafik ya, kalau dia grafiknya seperti ini berarti diperlambat. Ini tetap diperlambat ya, kan ada seperti ini, kan ada yang seperti ini, kemudian ada yang seperti ini, kemudian ada lagi yang seperti ini. Nah, itu kan ada itu ya. Jadi ada yang materi itu. Nah, kemudian kita lihat dari grafik ya, di sini percepatannya yang tidak berubah itu ya. Kalau dari C ke D itu kan ada ya. Nih, C ke D ada. Ini ke sini juga ada. Ya, jadi dari B ke C itu percepatannya itu tetap ya, kecepatannya itu 2. Jadi kita anggap di sini 0 ini artinya tetap berarti ya. Jadi opsinya di sini adalah
A. Oke, kemudian kita lanjut di nomor 10. Kita kan mudah memotong sesuatu benda dengan menggunakan pisau yang tajam karena ya A. Luas bidang tekan besar sehingga tekanan lebih besar. Luas bidang tekanan besar sehingga tekanan lebih kecil. Luas bidang tekanan kecil sehingga tekanan lebih besar. Luas bidang tekanan kecil sehingga tekanan lebih kecil. Ya, di nomor 10 ini itu jawabannya adalah B. Ya, nomor 10 itu jawabannya adalah B, luas bidang tekanan besar sehingga tekanan lebih kecil. Ya, luas bidang tekanan besar sehingga tekanan lebih kecil. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kemudian ini kita perhatikan ya. Perhatikan ukuran barok berikut. Ya, ini ada dua benda di sini ya. Ini benda 1, ini masanya 180, kemudian yang benda 2 60. Ya, ini kita akan mencari perbandingannya ya. Kita akan mencari perbandingan tekanan benda 1. Ya, berarti P1 banding P2. Ya kan. Nah, berarti di sini kita masuk di rumus ya. Berarti ini berarti F1 per A1 ya. Banding F2 per A2 ya kan. Ya, jadi F ini ya, jadi F ini nanti kita akan cari ya, kemudian si A nya juga kita akan cari. Nah, seperti itu ya. Jadi F ini bisa kita peroleh dari sini ya. Jadi F itu bisa kita peroleh dari ini ya, massa dikali percepatan gravitasi. Berarti 180 dikali 10 ya. Ini juga 60 dikali 10 ya. Jadi F nya nanti menjadi 600 Newton ya. Ini menjadi 1800 ya, 1800 Newton seperti itu ya. Kemudian A ini kita peroleh dari sini ya. A ini kita peroleh dari sini. Kemudian kita mencari luas ya. A itu kan luas bidang ya. Jadi luas bidang kita pakai adalah ini ya, 6 dikali 3 ya kan. 6 dikali 3, ini juga 4 dikali 3 ya. Berarti kita masukkan saja ya, 180 per 180 dikali 10 ya kan. F2 nya itu adalah 60 dikali 10 ya. Kemudian di sini 6 dikali 3 ya, per 4 dikali 3 ya, seperti itu. Oke, ini kita lanjut di sini ya, nanti kita akan hapus ya. Jadi kalau ini kita sederhanakan ya. Jadi kalau misalkan ini kita sederhanakan ya, hasilnya itu nanti menjadi 2 banding 1 ya. Ini kan boleh kita sederhanakan nih ya. Ini 30 ya kan. Ini habis. Ini ke sini boleh juga ya. 63 itu menjadi 20 di sini ya. Nah, kemudian ini juga bisa kita bagi 20 bagi 4 itu menjadi 5 ya kan. Ini 30, ini coret juga boleh ya, ini menjadi 10 ya kan. 10 dikali 10 menjadi 100, 2 dikali 10 menjadi 20 ya kan.
Nah, hasilnya nanti menjadi 100 banding 50 ya. Nanti kalau ini kita sederhanakan hasilnya 2 dibanding 1. Berarti hasilnya jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Kita lihat yang nomor berikutnya itu adalah nomor 12 ya. Perhatikan beberapa peristiwa alam berikut. Terjadinya perbedaan musim, adanya gerak semu tahunan matahari, terjadinya pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari bergerak dari timur ke barat, adanya perbedaan daerah waktu antara bujur bumi yang berbeda. Jadi yang ditanyakan di sini adalah pengaruh dari rotasi bumi. Ya, jadi pengaruh dari rotasi bumi itu yang ditanyakan. Ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D ya. Nih, yang D. Ya, jadi 3, kemudian 4 dan juga 5. Oke, ya, itu yang betul. Kemudian kita lanjut ya, nomor 13 ini soal hitungan lagi. Ya, yang ditanyakan di sini adalah frekuensi ya. Ini kita sudah masuk di gelombang. Oke, baik ya. Jadi rumus yang kita gunakan di sini adalah untuk mencari frekuensi itu F sama dengan N per T. Ya, jadi N itu apa? N itu adalah banyaknya gelombang, kemudian T itu adalah waktu cepat waktu yang merambat ya, gelombang yang merambat. Nah, seperti itu. Oke, ya. Jadi inilah rumus frekuensi. Nah, untuk kalau misalkan ada yang bertanya, bolehkah pakai ini 1 per T? Iya kan? Boleh, tapi kamu cari dulu T ini. Ya, jadi cara untuk mencari T ini adalah ini dibalikkan. Ya, untuk mencari periode. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari untuk mencari frekuensi bisa menggunakan 1 per T. Kemudian untuk mencari bisa juga menggunakan N per T. Ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat di sini dulu. Kita mencari N itu adalah banyaknya gelombang ya. Perlu kita ketahui bahwasanya satu gelombang itu bisa didefinisikan ini ya, satu bukit ya. Ini satu bukit dan satu lembah. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat tarik garis, ini bisa kita umpamakan di sini 0,2 ya kan, 0,2, 0,4, 0, 0 ya, di sini 0, sorry. Sini 0 ya, 0 karena ini kan ditambah-tambah 4 semua ya. Oke, 0 ya kan, 0, 0,4, 0,8 ya, untuk ini ya amplitudonya di sini puncaknya. Ya, nah kita lihat ya, ini ke sini itu adalah setengah ya kan. Ini setengah gelombang, dari sini ke sini setengah gelombang, sini ke sini menjadi 1 gelombang. Ya, ini 1 gelombang sampai sini. Ya. Nah, kemudian dari sini ini setengah. Ya kan? Sini setengah. Ini 1/4. Berarti N-nya itu ya berarti 1/3/4 gelombang. Ya kan, 1/3/4 gelombang. Kalau misalkan kita buat ke sini lagi ya, sini ini berarti menjadi 2 gelombang ya, berarti menjadi ini 7/4 ya kan, 7/4. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya, berarti 7/4 itu tidak lain, berarti N-nya di sini sama dengan 1,75 ya kan. Nah, kemudian kita lihat T-nya ya, waktunya itu ini kan
dari satu puncak ke puncak yang berikutnya itu, atau dari satu amplitudo ke amplitudo ini, ya, itu 0,4. Kan T-nya 0,4. Nah, berarti kalau ke sini, berarti di sini menjadi 1,4 ya, ditambah 0,2. Ya, kalau ke sini tambah 0,2 menjadi 4 detik. Nah, berarti di sini T-nya sama dengan 1,4 ya. Berarti F sama dengan 1,75 per 1,4 itu sama dengan 1,25 ya, 1,25 seperti itu. Jadi jawabannya adalah D ya. Atau misalkan juga di sini ini kita beranggapan ya, kita menghitung untuk satu gelombang misalkan ya, baru misalkan kita pakai apa namanya, untuk menghitung misalkan kalau misalkan tulisannya satu gelombang ya, berarti dari sini ya, dari sini sampai sini satu gelombang ya, satu gelombang sampai sini, berarti n-nya ada 1 ya, n-nya ada 1, kemudian T-nya itu 0,8 ya. Jadi 1 dibagi 0,8 itu hasilnya tetap 1,25 kalau misalkan kita perhitungkan. Ya, tapi rumus yang kita gunakan itu tetap ini. Ya. Menggunakan ini berarti kita harus mencari periodenya lagi, kita mencari periode lagi ya. Oke, itu untuk nomor 13. Kemudian nomor 14 ya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ya. Antar sumber bunyi dan pendengaran terdapat jarak perantara. Sumber bunyi memiliki interval frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Ya, sumber bunyi berada dalam ruang tertutup dan suhu tidak berubah. Amplitudo sumber bunyi berada pada interval 1 sampai dengan 20 cm. Ya, seorang dapat mendengar bunyi dengan baik apabila ya, selangi seorang dapat mendengar bunyi dengan baik apabila A 1 dan 2 ya, ini B 1 dan 3, C 2 dan 4 ya, D 3 dan 5 ya. Jadi jawaban daripada nomor 14 itu adalah A. Ya, jawaban nomor 14 itu adalah A, 1 dan 2. Oke, kemudian kita masuk di nomor 15 ya. Nomor 15. Sumber bunyi menghasilkan bunyi dengan kecepatan ya. V-nya itu sama dengan 2500 meter per sekon atau per detik. Bila frekuensi gelombang bunyi ya, berarti F-nya sama dengan 500 Hz. Ya, berapakah panjang gelombang, lambda yang ditanya berarti. Ya kan? Ya. Jadi yang kita cari di sini itu adalah lambda. Jadi rumus untuk mencari lambda itu adalah cepat lambat dibagi frekuensi. Ya. Jadi 2500 dibagi 500 Hz ya. 2500 dibagi 500 Hz itu jawabannya adalah 5 meter. Ya, jadi panjang gelombangnya itu sebesar nih 5 meter. Jawabannya adalah B. Oke, kemudian kita lanjut yang nomor 16 ya. Kita lanjut nomor 16. Untuk nomor 16 ya, kemarin di kisi-kisi tidak ada ya. Kemarin di kisi-kisi ini tidak ada saya buat ya, tetapi coba kita kerjakan ya.
Sebuah cermin cekung memiliki fokus 6 cm, berarti F-nya sama dengan 6 cm. Bila cermin dapat membentuk bayangan di depan cermin sejauh, berarti S aksen. Ya, untuk bayangan itu S aksen itu 24 cm. Maka jarak benda ke cermin. Ya, berarti yang ditanyakan itu adalah S-nya, jarak S-nya ini berapa? Kan berarti rumus yang kita gunakan untuk mencari S itu adalah 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Ya, ini rumus yang kita gunakan, berarti 1 per F 1 per 6 ya kan, sama dengan ya ini yang dicari 1 per S ditambah 1 per 24 cm ya kan. Nah, kemudian ya ini kita ubah posisi dulu 1 per S ya, ini kita pindah ke sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Kemudian menjadi 1 per 6 dikurang 1 per 24 ya. Oke, menjadi ini kita buat dulu sama-sama per 24 ya. Ini penyelesaian sederhananya. Ini kita buat sama-sama per 24. Berarti di sini ini 4 dikurangi 1 per 24 ya kan. Nah, berarti ini menjadi, kalau S-nya ini menjadi 24 per 3, itu sama dengan 8 cm ya. Kok 24 per 3? Ya, ini kan menjadi 3 per 24 ya. Ini kan 1 per S ya kan. Jadi kita kalikan silang menjadi S sama dengan 24 per 3 sama dengan 8. Jadi jawabannya itu adalah B ya. Oke, kemudian kita masuk di materi kelas 9 ini ya. Materi kelas 9 nomor 17. Ini rangkaian listrik. Kita lihat. Berdasarkan gambar rangkaian listrik di atas, urutan arus yang mengalir dari yang terbesar sampai ke yang terkecil adalah, ya ini ada alat ukurnya ya, ampere meter. Kita lihat nomor 1, nomor 2, kita lihat juga nomor 3 ya. Oke ya. Nih kita lihat soalnya seperti ini, saya perkecil dulu sedikit. Oke, baik ya. Nah, berdasarkan rangkaian gambar rangkaian ini, urutan dari yang terbesar sampai ya terkecil yang benar adalah, oke, kita lihat ya. Untuk jawabannya itu adalah kita lihat C ya. Untuk kunci jawabannya itu adalah C ya, dari gambar nomor 2 ini ya. Kemudian nomor 3, kemudian nomor 1, dan yang terakhir itu nomor 4 ya, arus. Nah, yang ditanyakan di sini arusnya yang mengalir dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita lihat nomor 18. Oke, untuk nomor 18 ini adalah materi kelas 9 juga, magnet ya. Oke,
perhatikan gambar cara membuat magnet ya. Setelah besi Peki dan RT digauss ulang kali dengan arah seperti pada gambar, maka kutub yang dihasilkan. Oke, lihat ya. Ini artinya berarti magnet ini yang pertama ini kita anggap menjadi apa namanya? Ini magnet pertama ya. Ini magnet kedua. Ya. Jadi ini perhatikan untuk menjawab ini, perhatikan ini apa namanya ini arahnya ya. Jadi yang pertama dari P dulu ditarik ke Q ya. Nah, kalau ini itu dari T ke R. Ya, seperti itu. Tarik lagi. Nah, ini dia. Jadi kalau ini dari sini dulu ke sini, dari sini ke sini, kalau ini dari ini ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti ujung P ini harusnya kutub apa ya. Nah, ini itulah yang ini apa namanya? Ini perlu analisis ya. Ini yang perlu harus kita analisis. Oke, berarti kita lihat yang P ini seharusnya adalah kutub utara. Oke, ini betul ya, kutub utara. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat yang ini apa namanya? Kita lihat yang apa namanya? Kita lihat yang Q-nya itu adalah kutub selatan. Ya, ini betul. Ya, C dan D betul. Kemudian kita lihat ini ya. Mana di sini antara R ya, antara R dan T, mana yang menjadi kutub selatan dan kutub utara. Oke, karena diawali dari T, berarti R ini adalah selatan. R menjadi selatan. Ya kan? Dan T itu menjadi utara. Ya, ini kita lihat. Ini grafiknya kita lihat. Ya. Jadi yang betul itu adalah D. Oke, kemudian nomor 19 ya. Pada sebuah rumah tangga terdapat peralatan listrik antara lain ada 2 buah lampu masing-masing 40 watt, 4 buah lampu masing-masing 60 watt yang menyala 6 jam sehari untuk semua lampu. Oke ya, jadi yang ditanyakan itu berapa biayanya yang harus dibayarkan ke PLN selama 30 hari. Ya, jadi cara untuk mengerjakan ini adalah jadi masing-masing lampu ini ya jumlahnya banyaknya lampu ya, itu kita kalikan ke dayanya ya. Kita kalikan ke dayanya ya, banyaknya lampu itu dikalikan dengan daya alat listrik itu ya, kemudian dikalikan berapa lama dipakai ya, kemudian dikalikan 1 bulan ya. Kalau sesuai pertanyaan ini ya, dikali 30. Nah, itu kita lihat ya, untuk yang pertama itu lampu itu 2 buah. Berarti 2 dikali 40 dikali 6 jam sehari, berarti dikali 6 ya. Ini jam, biarkan aja tetap jam karena ini ditanyakan diketahui di sini tuh 1 kWh, jadi nggak usah kita ubah ya. Ini H horse jam di sini dikali 30 ya kan. Jadi 2 dikali 40 ya, 2 dikali 40 dikali 6 dikali 30 itu adalah 14.400 ya WH ya. Ini bisa kita ubah menjadi kWh menjadi 14,4 kWh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada 4 ya, berarti 4 dikali 60 dikali 6 ya, 4 dikali 60 dikali 6 ya, dikali 30 ya. 4 dikali 6 dikali 6 ya, dikali 30 itu hasilnya adalah 43.200 WH atau 43,2 kWh ya. Oke, kemudian ya untuk
perhitungan biayanya kita jumlahkan ini ya, berarti 14,4 ditambah 43,2 ini dalam kurung ya, dikali biaya 1 kWh 750 ya, 750 rupiah. Ini artinya rupiah ya, 750 rupiah ya, berarti 14,4 itu ditambah 43,2 ya, itu 57,6 berarti ya, 57 dikali 750 ya. Jadi hasilnya itu adalah 43.200 rupiah. Jadi ini harus mereka bayar selama 1 bulan, berarti tidak ada di opsi ya, tidak ada di opsi ya. Nah, seperti ini. Oke, nah untuk hal seperti ini ya, nanti kalau misalkan ketika kalian melaksanakan ujian, ada soal yang kalian kerjakan, kemudian tidak ada jawabannya, itu nanti mohon langsung dikonfirmasikan ke nanti dikonfirmasikan ke saya ya ketika kalian pelaksanaan itu, supaya nanti saya konfirmasikan ke dinas ya. Nanti setelah saya kerjakan, saya konfirmasikan ke dinas kalau memang ada jawaban yang keliru, supaya kamu tidak rugi ya. Karena nama juga manusia itu pasti ada kehilafan ya, hilaf seperti itu. Oke, baik, kita masuk di nomor 20 ya. Kita masuk di nomor 20. Oke, nomor 20 ini kelas ini masih baru kita pelajari ya. Sebuah transformator step down terdiri atas kumparan primer ya. Berarti langsung aja kita buat di sini, berarti N itu sama dengan 1200 lilitan ya. Kumparan sekundernya apa? NP, ini NP, kemudian NS ya. NS-nya itu sama dengan 800. Nah, kemudian di sini di kumparan primer dihubungkan dengan tegangan sebesar, berarti di sini ada PP-nya, primer ya, PP 330 volt. Nah, maka tegangan pada kumparan sekunder berarti PS. Ya kan? Itu yang ditanya. Nah, rumus yang kita gunakan di sini adalah NP ya kan, NP per NS dibagi PP per NS. Ya, ini kita buat di sini. NP sama dengan sorry. Ini kita hapus dulu. Ya, yang dicari ini supaya muat kita hapus dulu ya. Oke. Ya, berarti di sini ya NP dibagi NS ya, NP per NS banding VP per VS ya. Nah, itu rumus yang bisa langsung kita pakai untuk mengerjakannya ya, jadi tidak terlalu sulit ya. Oh ya, ini pakai huruf besar ya untuk N-nya itu ya, huruf besar ya. Pen oke ya. Oke, baik. Kok ternaik tadi nomor berapa sudah ya? Ops, oke, baik, ini ya. Oke, baik ya. Berarti apa namanya ya, bisa langsung kita kerjakan ya. Berarti VS sama dengan ya NS dikali VP primer per NP ya, ini per NP
Nah, NS-nya tadi berapa? Ya, yang sekunder itu 800. Ya, 800 dikali 330 per berapa? 1200. Ya. Kan per 1200 ini kita boleh coret. Ya, ini bisa kita coret juga ya. Ini kemudian bisa kita sederhanakan lagi. Ini ya, kalau misalkan sama-sama dibagi 4, ini menjadi 3, ini menjadi 2. Berarti 2 dikali 3, 30 per 3. Ya kan? Nah, ini hasilnya. Berarti berarti menjadi 60 per 3. Itu menjadi 220 volt. Nah, itu jawabannya. Berarti jawabannya adalah B. Nah, seperti itu ya. Jadi jawaban untuk nomor 20 itu adalah B. Tuh ya. Oke, kemudian kita masuk nomor 21 ya, ini oke ya. Kita lihat, perhatikan gambar berikut ya. Ini sudah masuk di materi kimia ya. Manakah pernyataan di bawah ini yang menjelaskan perubahan zat? Kita hapus dulu supaya kelihatan. Ini kita ambil penanya lagi. Nih ya. Oke, manakah pernyataan di bawah ini yang menjelaskan perubahan zat sebagaimana diperlihatkan seperti pada gambar ya. Jadi campuran dua unsur gas mengalami reaksi kimia membentuk senyawa ya. Kemudian campuran dua unsur gas mengalami reaksi kimia membentuk senyawa padat. Ini senyawa gas, ini senyawa padat. Kemudian campuran dua unsur gas mengalami perubahan fisik pengendapan. Campuran dua unsur gas mengalami perubahan fisik pengembunan. Nah, untuk kunci jawabannya di sini lah B. Ya, ini B. Campuran dua unsur gas mengalami reaksi kimia membentuk senyawa padat. Oke, kemudian kita lihat yang nomor 22 ya. Ini biar agak cepat. Seorang penjelajah akan mengalami penjelajah alam menghadapi situasi di mana persediaan air minum habis dan ia tidak menemukan air di mana-mana untuk diminum. Akhirnya dia bertahan hidup, ia membuat lubang di tanah, menaruh wadah di ujung galian, meletakkan plastik lembaran di atasnya, dan diberi pemberat batu di atas plastik menutup wadah. Caranya lebih efektif untuk memperoleh air murni ketika siang hari panas terik dan pada malam harinya dingin. Apa yang dilakukan oleh petualang tersebut? Proses berlangsung untuk mendapatkan air minum, diseteruskan seperti itu. Oke, baik. Ini biasanya dilakukan oleh para anak pramuka nih biasanya. Jadi kalau untuk menghasilkan air, ya. Jadi dibuat seperti ini ya. Ini digali lubang, ditutupi plastik. Nah, kemudian dikasih wadah di bawah. Jadi nanti akan terjadi pengembunan. Jadi titik-titik air ya yang ada di plastik itu akan jatuh ke wadah ini. Nah, seperti itu. Ya, nah, teknik pemisahan ini ini kita lihat ke bawah. Kok naik? Teknik pemisahan ilustrasikan dengan alasan mengapa cara tersebut lebih efektif ya. Jadi untuk jawaban dari nomor 22 itu adalah C ya, langsung saja ya. Jadi penyulingan nih dilakukan karena air memiliki didih yang jauh lebih rendah daripada zat pengotornya, seperti garam dan sebagainya. Jadi jawabannya ada C. Oke, ini berarti materi kelas 2 ya. Kelas 2 SMP. Kita lihat nomor 23. Ya, kita lihat yang 23 ini. Andi melakukan percobaan di bawah ini menggunakan kertas lakmus untuk uji asam basa. Ya, ini uji asam basa ya. Kita lihat untuk nomor 23 ini. Ya, untuk nomor 23. Bila Anda memiliki kulit yang hipersensitif, sangat peka terhadap asam, produk yang harus dihindari kontak penggunaan secara langsung dengan tangan adalah, jadi jawabannya ini adalah B. Ya, nomor 23 ini jawabannya B ya. Dia produk B-nya, produk B yang harus dihindari. Oke, kita lihat nomor 24. Oke, ini kita masuk di biologi ya. Ciri makhluk hidup yang menunjukkan kemampuan beradaptasi, irritabilitasi, dan ekskresi secara
berurutan ya, ekskresi, irritabilitasi, beradaptasi. Oke ya, kita lihat nomor 24 itu jawabannya adalah C ya, ini kita lihat. Ya, beradaptasi ditunjukkan nomor 3. Ya, kemudian irritabilitasi itu ditunjukkan nomor 4. Dan ekskresi itu ditunjukkan nomor 1. Ya, ini beda ya. Ini pertumbuhan ini. Oke, kemudian ya kita lihat di soal nomor 25. Perhatikan hewan-hewan pada gambar di bawah ini. Hewan yang memiliki hubungan kekerabatan paling dekat. Ya, saya ulangi, hewan yang memiliki kekerabatan paling dekat ya adalah ini ada bunglon, ada ular, ada kadal, kemudian ada buaya ya. Jadi jawabannya adalah ini D. Ya, kalau kita lihat pun dari bentuk tubuhnya atau sifat fisiknya. Nah, itu dipelajari di yang materi kelas 8 ya. Kemudian kita masuk di nomor 20. Oh, enggak bisa ini. Di 20 berapa sudah ya? Oh, 26 ya. Ya, kita masuk nomor 26. Oke, pencemaran sungai disebabkan oleh sampah rumah tangga yang berupa botol, kaleng minuman, kertas, plastik yang menutup permukaan air sangat mengganggu lingkungan. Ya, jadi dampak dari polutan yang ini yang disebutkan di atas itu adalah ya menghambat proses fotosintesis, terjadinya ledakan populasi, pertumbuhan yang pesat pada alga, peningkatan laju tidak. Ya, jadi ini jawabannya adalah menghambat. Ya, menghambat proses fotosintesis biota air. Kemudian kita masuk di nomor 27 ya. Nomor 27. Oke. Peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer dapat menaikkan suhu permukaan bumi. Salah satu penyebab terjadinya pemanasan global adalah meningkatnya jumlah gas metana di atmosfer. Kegiatan manusia yang memberikan dampak tersebut adalah ya, jawabannya itu penggunaan bahan bakar fosil, bahan motor, pembuatan limbah berupa kaleng, pelanggaran pemakaian klorofluorokarbon, CFC, pelarangan pembuangan limbah peternakan. Oke ya. Jadi jawabannya itu adalah A. Ya, penggunaan bahan bakar fosil. Jadi inilah apa namanya salah satu penyebabnya. Ya, meningkatnya jumlah gas metana. Oke, kemudian kita lihat nomor 28 ya. Nomor 28 jaringan ya. Jadi jaringan yang diberi tanda X ini. Ya, ini jaringan pada tumbuhan nih ya, ada phloem, xilem, palisade, epidermis. Ya, jadi diberi tanda X ini ya, yang nomor 28 ini itu adalah jaringan palisade ya, yang berlangsungnya fotosintesis. Ya, sini. Oke, kemudian kita lihat di nomor 29. Ya, nomor 29, perubahan posisi dari A ke B menunjukkan kerja otot. Nah, ini dia ya, kerja otot yang di sini akan kita lihat ya, bagaimana apa namanya antara bicep dan tricep. Ya, yang A ini ya, ini kontraksi ya. Yang A itu kontraksi. Kemudian ini relaksasi. Ya, kontraksi, relaksasi. Ya, jadi untuk jawaban nomor 29 itu adalah C ya. Kontraksi otot bicep dan relaksasi otot. Kita lanjut untuk nomor berikutnya. Perhatikan gambar organ pencernaan ya. Untuk nomor 30, ini ada gambar organ pencernaan ya, dari mulut sampai ke bagian usus ya, juga ada lambung. Nah, seorang makan pagi dengan makan nasi kuning, lauk, ikan gabus dan telur. Ikan gabus dan telur adalah makanan yang kaya protein. Agar dapat diserap oleh darah, protein dicerna secara kimiawi menjadi asam amino. Ya, pasangan organ dan enzim yang berperan dalam pencernaan adalah ya, pasangan organ dan enzim yang berperan pada pencernaan ini apa? Ya kan? Ya, kita lihat A1
Kita baca sekali lagi ya, seorang makan pagi dengan menu nasi kuning. Ya, lauk ikan gabus dan telur. Ikan gabus dan telur adalah makanan yang berprotein. Agar dapat diserap oleh darah, protein dicerna secara kimiawi. Oke ya, baik. Di mana terjadinya pencernaan secara kimiawi ya, dengan asam untuk mengubahnya menjadi asam amino. Ya, dan enzim apa yang digunakan di sana. Nah, itu pertanyaannya. Ya, jadi kalau untuk hal seperti ini harus dibaca secara seksama ya. Jadi nomor 30 itu jawabannya adalah D ya. Jawaban nomor 30 itu adalah D. Itu perhatikan. Jawaban 30 itu adalah D. Ya, nomor 5 dan tripsin. Oke, kita masuk di nomor 31. Ya, seorang yang tenggelam akan mengalami gangguan berupa kesadaran menurun, denyut nadi melambat, dan tekanan darah menurun. Hal ini dapat terjadi karena pengangkutan oksigen terganggu sehingga jaringan kekurangan oksigen. Ya. Jadi gangguan yang dialami oleh orang tersebut adalah ya. Jadi jawabannya itu adalah D ya, asfiksi. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut yang nomor 32. Ya, perhatikan gambar peredaran darah. Ini peredaran darah di kelas 8 ya. Ya. Enggak salah itu materi kelas 8. Perbedaan ciri pembuluh darah nomor 4 dan nomor 4 dan 9. Ya, berarti di sini dan juga di sini. Ya. Oke ya, perbedaan ciri pembuluh darah 4 dan 9 ya. Jadi perbedaannya ada ini. Ya, jadi jawabannya itu adalah C ya. Ya, pada sifat dindingnya tebal dan elastis, tipis dan tidak elastis ya. Kemudian untuk nomor berikutnya, nomor 33, hasil uji laboratorium menunjukkan urin seorang mengandung asam amino. Hal ini terjadi akibat adanya gangguan pada fungsi ginjal. Ya, yaitu pada proses. Untuk nomor 33 ini adalah jawabannya ini B. Ya, 33 jawabannya adalah B ya. Oke, jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian di nomor 34. Ya, seorang ibu hamil yang mengalami gangguan organ reproduksi berupa radang kulit ya, berupa radang kulit yang ditandai dengan luka melepuh, gatal, merah, dan berat pada organ kelamin yang disebabkan oleh infeksi virus. Jika gangguan ini tidak segera diobati dapat menyebabkan ya. Jadi nomor 34 ini ya kelainan pada sistem reproduksi pada manusia ya. Berarti ini materi kelas 3 ya, materi kelas 9. Oke, yang kita lihat gangguan pada sistem gerak bayi lahirkan, infeksi kulit pada bayi, gangguan pendengaran, infeksi organ pencernaan bayi. Jadi nomor 34 itu jawabannya adalah B ya. Nomor 34 itu jawabannya adalah B. Infeksi kulit pada bayi yang dilahirkan ya. Jadi jawabannya ini. Oke, nomor 35. Oke, terlalu maju ya. Nih ya, jadi proses cangkok ini ya. Pada proses mencangkok tanaman tujuan dilakukan tahapan nomor 2. Oke, ini nomor 2. Ya, di sini kulitnya dikupas ya. Jadi tujuannya itu apa? Ya, nomor 35 ini. Nomor 35 ya, kita lihat menghambat pengangkutan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Menghambat pengangkutan air mineral dari batang ke seluruh tubuh. Mempercepat pengangkutan. Jadi nomor 35 ini jawabannya adalah A ya. Jawabannya itu adalah A. Oke, kemudian nomor 36. Laju fotosintesis akan berjalan optimal apabila daun yang menjadi tempat fotosintesis semakin banyak, semakin besar, dan semakin besar ukurannya. Cahaya dengan
intensitas lebih tinggi dibandingkan cahaya dengan intensitas lebih tinggi menghasilkan produksi tanaman lebih banyak daripada cahaya yang intensitasnya lebih rendah. Ya, jadi jika tanaman jika tanaman tembakau yang berdaun lebar ditanam di tempat yang terlindung oleh tanaman yang lebih tinggi, batangnya maka kualitas panennya dihasilkanlah. Oke, kita lihat lebih baik dari tanam yang tidak terlindung sama dengan jadi jawaban nomor 36 ini adalah C ya. Lebih rendah dari tanaman yang tidak terlindung. Oke, nomor 37 ya. Ini kita masuk di persilangan ya. Ini materi kelas 3 ya, materi kelas 3. Perhatikan persilangan antara tanaman semangka berbiji, buahnya manis dengan tanaman nih, sudah ada hasilnya. Pertanyaannya itu adalah jika sifat tidak berbiji dan rasa manis merupakan sifat unggul yang diminati konsumen, genotip pada F2 yang paling baik disilangkan menjadi bibit unggul adalah ya. Jadi nomor 37 ini kunci jawabannya itu adalah yang D ya. 1 dan 5. Ya, itu yang paling untuk disilangkan. Oke, nomor 38 ya. Salah satu penerapan bioteknologi modern di bidang kedokteran adalah pembuatan antibodi monoklonal ya dengan cara penggabungan dua sel sehingga menghasilkan sel tunggal atau hibrid yang memiliki kombinasi serta sifat kedua sel tersebut. Manfaat dari pembuatan antibodi monoklonal adalah Nah, nomor 38 ini kemarin itu di kelas mungkin di kelas 9 berapa ya? 93 atau 91 itu yang untuk remedialnya kan ada saya buat. Ya, jadi 38 ini ada ya, tidak saya jelaskan di materi kita tetapi ada saya suruh untuk kamu kerjakan. Di bidang kedokteran kemarin ada saya suruh saya cari ya, selain daripada MRI ini ada antibodi juga ya. Jadi jawaban untuk nomor 38 ini adalah A ya. Jadi 38 jawabannya adalah A untuk pengobatan yang penyakit kanker. Oke, nomor 39 ya. Perhatikan sifat tanah berikut ini. Ya, sifat tanah yang bermanfaat untuk pertumbuhan mikroorganisme dalam tanah adalah ya, ini berarti pH, banyak mengandung kalsium, memiliki pH ini ya, banyak mengandung bahan organik, banyak mengandung sulfur, sangat mudah dilalui air. Jadi jawaban nomor 39 itu adalah B ya, 2 dan 3 nih, pH-nya antara 6,5 sampai 7,5, kemudian banyak mengandung bahan organik. Itu jawabannya. Nomor 40, salah satu inovasi ramah lingkungan ya, adalah teknologi mobil listrik. Mobil listrik ada yang mendapat tenaga dari stasiun pengisian luar, ada yang mendapat tenaga dari generator listrik. Teknologi ini memberi dampak pada lingkungan kecuali ya, menghasilkan emisi karbon lebih rendah, mudah dan murah biaya produksinya, meningkatkan volume penjualan mobil, mengurangi penjualan mobil bakar. Ya, nah di sini dampak pada lingkungan ya, memberi dampak. Ya, jadi jawabannya itu adalah A. Menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, itu yang untuk lingkungan ya. Jadi kalau murah biaya produksi, penjualan, kemudian bahan bakar itu tidak memberi dampak langsung ya dari pernyataan ini. Oke ya, baik. Ini sudah kita bahas 40 ya, ada 40 dan ada beberapa soal ya yang berkaitan dengan dengan ujian kalian ya. Jadi ada 40 soal. Nanti kalau memang sempat ya, nanti akan saya buatkan lagi, ada beberapa soal lagi yang berhubungan dengan ini kita bahas ya. Nanti kalau misalkan ada pembahasan saya yang salah itu boleh diralat, nanti akan kita perbaiki sama-sama ya.
Oke, baik ya. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Sukses untuk melaksanakan ujian sekolah. Semoga menghasilkan nilai yang sempurna ya. Selamat pagi, salam sehat, salam Fransiskus Pace Bene.